Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arfiani Arifah dengan NIM 24.05.52.3004. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang dengan program studi akuntansi serta mata kuliah etika bisnis dan profesi dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika profesi yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika bukan hanya tentang angka atau statistik, tetapi juga berkaitan erat dengan keputusan yang kita buat, baik secara individu, perusahaan, maupun negara. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana etika mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, dari distribusi sumber daya dan kebijakan pemerintahan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar etika, kita dapat melihat bijaksana dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, baik itu ada konteks lokal maupun global. Mari kita mulai dengan mempelajari konsep-konsep dasar yang membentuk fondasi prinsip etika dan bagaimana hal ini relevan dengan situasi saat ini. Yang pertama, prinsip dasar etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan dan memiliki arti sesuatu dari cabang filsafat yang mempelajari nilai, karakter, watak, kesusilaan atau adat, atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sebuah nilai ataupun kualitas atau norma. Etika juga menjadi sebuah studi mengenai sesuatu standar dan penilaian tentang moralitas. Etika merupakan sesuatu kebiasaan tata cara dalam berperilaku, baik itu dalam keseharian maupun dalam lingkungan masyarakat. Etika muncul sebagai salah satu cara manusia untuk merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam sesuatu ujaran maupun tindakan spontan yang dilakukannya. Refleksi ini merupakan sebuah kebutuhan yang dirasakan dan dialami dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan etis yang disampaikan bisa berbeda dengan pendapatan yang orang lain kemukakan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa etika sangat dibutuhkan, di mana tujuan adalah untuk mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan hal-hal yang berlaku di masyarakat. Menurut Aristoteles, pengertian etika dibagi menjadi dua, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Terminus technicus adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sesuatu problem tindakan manusia, sedangkan
manner and custom adalah sesuatu ilmu etika yang berhubungan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia. Secara umum, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika mengenai kondisi-kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia yang bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya sesuatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas pengertian umum dan teori-teori. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud mengenai cara mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, didasarkan oleh cara, teori, atau prinsip-prinsip moral dasar. Mengenai cara menilai perilaku diri sendiri dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis, serta mengenai cara mengambil sesuatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral berdasarkan yang ada di baliknya. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban sikap dan pola perilaku manusia sebagai umat manusia. Perilaku diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, karena kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Selintas sejarah etika di Yunani, untuk pertama kalinya etika dikaji secara rasional dan berdasarkan pada ilmu pengetahuan oleh bangsa Yunani. Ahli-ahli filsafat Yunani kuno tidak banyak memperhatikan etika, tetapi kebanyakan kajian mengenai alam. Mereka adalah golongan ahli filsafat dan menjadi guru di beberapa negeri. Buah pikiran dan pendapatan mereka berbeda-beda, tetapi tujuan mereka adalah satu, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang tidak lagi merdeka dan mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah airnya. Tidak banyak perbedaan yang terdapat pada setiap ajaran para filsuf dalam menentukan sesuatu, baik dan buruknya. Akan tetapi, perbedaan yang terpenting adalah mengenai dorongan jiwa untuk melakukan perbaikan. Menurut ahli filsafat Yunani, mendorong untuk melakukan perbuatan baik adalah pengetahuan atau kebijaksanaan. Antara etika dan etika moral, etika perlu dibedakan dengan moral. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia.
Ajaran moral mengajarkan secara seseorang harus hidup. Ajaran moral merupakan merumuskan sistematik terhadap anggapan tentang hal-hal yang bernilai serta kewajiban manusia. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral. Etika merupakan filsafat yang merefleksi ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai 5 ciri, yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematik, dan normatif, atau tidak sekedar melaporkan pandangan moral, melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang benar. Paling tidak ada 3 pandangan moral yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah, agama yang hidup berdampingan. Yang kedua, modernisasi, bahwa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional. Yang ketiga, berbagi ideologi, menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan masing-masing dengan ajaran sendiri tentang cara manusia harus hidup. Pendasaran konseptual etika dan moral. Dapat dikatakan bahwa perbedaan makna antara moral, sopan dan santun, etika dengan etiket dengan etika. Bila moral memiliki makna cara seseorang berperilaku sesuai dengan tuntutan norma-norma atau nilai-nilai yang diakui oleh individu atau kelompok, etika bergaul dengan individu atau kelompok lainnya. Pada etika atau filsafat moral, selain seseorang dituntut dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu, juga dituntut untuk mengetahui dan memahami sistem, alasan-alasan dan dasar-dasar moral serta konsep-konsep secara rasional guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, dalam etika atau filsafat moral, berperilaku moral yang pentingnya dengan mengetahui dan memahami alasan-alasan dan dasar norma-norma moral. Tujuan moralitas bagi manusia. Moralitas ditentukan oleh kesesuaiannya dengan alam realitas yang berada di sekitar. Disinilah letak penting sikap kemandirian dan kepercayaan nilai-nilai moral. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ahli dalam wilayah epistemologi moral, meniscayakan perbedaan pula dalam cara mendekati dan mengarahkan dirinya pada tujuan moral. Tetapi pada prinsipnya mereka menginginkan tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan yang sejati. Ada ciri-ciri etika sebagai penentu baik dan buruknya suatu perilaku. Etika memiliki ciri atau karakteristik sendiri. Berikut ini merupakan ciri-ciri etika. Yang pertama ada absolut atau mutlak. Etika memiliki ciri absolut
atau mutlak artinya etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar atau tidak bisa diubah-ubah. Oleh karena itu, mencuri atau membunuh merupakan tindakan yang tidak bermoral apapun alasannya. Yang kedua ada berkaitan dengan perbuatan dan perilaku manusia. Etika berkaitan erat dengan perbuatan dan perilaku manusia yang terbentuk secara alami. Perbuatan atau perilaku yang buruk akan dianggap sebagai etika yang buruk, begitu pula sebaliknya. Apabila perbuatan dan perilaku yang dilakukan baik, maka dianggap sebagai etika baik. Yang ketiga ada perilaku tanpa disaksikan. Meskipun tidak disaksikan oleh orang lain, etika akan tetap berlaku karena berhubungan dengan prinsip dasar kehidupan manusia dan hati nurani. Sebagai contoh, misalnya saya mencuri barang tidak diketahui orang lain. Hal tersebut tetaplah melanggar etika meskipun tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Yang keempat, cara pandang batiniah. Etika merupakan cara pandang batiniah yang berkaitan dengan baik buruknya sesuatu tindakan atau perilaku manusia. Etika ini umumnya sudah dipelajari sejak kecil, sehingga seiringnya bertambah usia, kedewasaan seseorang, ia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jenis-jenis etika. Terdapat beberapa jenis etika yang dapat dilihat dari berbagai sisi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama ada etika filosofis. Etika filosofis merupakan etika yang dilihat dari sudut ilmu filsafat, yaitu suatu bidang ilmu yang mengutamakan pikiran manusia atau berasal dari kata aktivitas pikiran manusia. Etika jenis ini memberikan gambaran mengenai pokok-pokok etika ataupun moral menurut pandangan dari cabang ilmu filsafat, baik itu buruk, masalah hak kewajiban, dan juga termasuk masalah nilai-nilai moral yang paling mendasar. Adanya sesuatu hubungan antara moral dengan kemanusiaan menggunakan rasio yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis juga merupakan hal yang ditinjau dalam etika filosofis. Etika memiliki dua sifat sebagai berikut. Yang A ada non-empiris sebagai bagian dari ilmu filsafat. Etika memiliki sifat non-empiris yang artinya merupakan bagian yang melampaui hal-hal nyata atau konkret. Dengan demikian, etika seolah-olah seperti menanyakan penyebab dari gejala-gejala konkret. Yang B ada empiris. Etika juga bersifat empiris, yang artinya etika memiliki ketertarikan dengan hal-hal yang konkret atau nyata. Sebagai contoh, misalnya filsafat hukum yang membahas mengenai hukum dan hal-hal seputar itu. Yang kedua, ada etika teologis. Etika teologis merupakan etika yang mengajarkan hal baik dan juga buruk berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh manusia. Orang yang beragama
tentunya punya keyakinan bahwa tidak mungkin ada moral yang dibangun tanpa adanya peran serta dari agama. Sumber pengetahuan dan kebenaran dari etika teologis adalah kitab suci dari masing-masing agama dan kepercayaan. Yang ketiga ada sosiologis. Etika sosiologis merupakan etika yang berkaitan erat dengan keselamatan dan kesejahteraan hidup. Etika ini lebih fokus pada pembicaraan mengenai seharusnya seseorang menjelaskan hidup dalam bermasyarakat. Yang keempat ada etika deskriptif. Etika deskriptif mengajarkan sudut pandang untuk melihat sesuatu secara rasional atau kritis terhadap perilaku manusia serta apa yang dikerjakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupannya lebih bernilai. Etika ini hanya berupa pemaparan karena dikatakan sifatnya deskriptif. Yang kelima ada etika normatif. Etika normatif mengajarkan kita untuk menetapkan pola perilaku atau sikap yang ideal dan harusnya dimiliki atau dilakukan oleh setiap manusia. Jadi, etika ini membahas tentang norma-norma atau aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi diakui sebagai hukum di suatu tempat. Etika jenis ini sangat penting karena mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Etika deontologis. Etika deontologis mengajarkan dan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Dasar pemikiran ini ialah sesuatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu baik dan pada dirinya sendiri, atau dinilai tidak baik jika tindakan itu juga tidak baik pada dirinya sendiri. Yang ketujuh, etika teologis. Berdasarkan dengan etika deontologis, etika teologis lebih mengukur bahwa tujuan atau dampak atau efek mengenai baik buruknya suatu tindakan, artinya sesuatu tindakan bernilai baik jika tujuannya baik. Yang selanjutnya ada prinsip etika. Prinsip etika adalah panduan atau aturan yang digunakan untuk menilai tindakan atau keputusan yang diambil oleh seseorang atau sebuah organisasi. Berikut ada beberapa prinsip etika yang umum digunakan. Yang pertama ada keadilan. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan sama. Yang kedua ada kesetiaan. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap orang harus setia dan mematuhi janji-janji yang telah dibuat. Yang ketiga ada keterbukaan. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap orang harus jujur dan terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat ada kepedulian. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap orang harus peduli dan memperhatikan kepentingan orang lain. Yang kelima ada pertanggungjawaban. Prinsip ini harus bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang selanjutnya ada kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar. Akuntan profesional mematuhi prinsip dasar etika
sebagai berikut. Yang pertama ada integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan bisnis profesional. Yang kedua ada objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional dan bisnis. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberian kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Yang keempat ada kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkap informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat sesuatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapnya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, akuntan profesional, atau pihak ketiga. Yang kelima ada perilaku profesional, yaitu mematuhi hubungan dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesional akuntan. Adapun manfaat etika, keberadaan etika yang dijunjung tinggi dan juga dihormati tentu mempunyai sesuatu alasan penting yang perlu diperhatikan. Etika memberikan peranan yang sangat besar dalam keberlangsungan sesuatu pekerjaan, sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam sesuatu profesi atau organisasi. Berikut merupakan manfaat etika dalam hubungannya dengan profesi atau sesuatu pekerjaan. Yang pertama, memberikan sebuah rasa tanggung jawab akan hal yang dilakukan berkaitan dengan profesi seseorang. Yang kedua ada sebagai pedoman dalam melakukan profesi atau pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kelima, sebagai kontrol sosial yang mengatur tingkah laku manusia dalam melaksanakan tugas atau profesinya. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan anggota, mencegah campur tangan dari pihak luar. Yang kedelapan, melindungi hak-hak anggota pekerja. Yang kesembilan, sebagai rujukan dalam penyelesaian berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Yang ke-10, membantu membangun sebuah pendiri dalam keberagaman pandangan dan moral yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat. Yang ke-11, menyelesaikan permasalahan moralitas atau permasalahan sosial lain menggunakan pemikiran yang kritis dan sistematis. Yang ke-12 ada sebagai acuan menyelesaikan masalah dalam berbagai profesi berdasarkan akal dan nalar, bukan
perasaan atau subjektivitas yang dapat merugikan banyak pihak. Yang ke-13, sebagai alat bantu untuk mengamati dan menyelidiki sesuatu masalah hingga ke akar-akar masalah. Adapun fungsi etika, fungsi penting sebuah etika dalam profesi ataupun perilaku adalah yang pertama, membedakan nama yang dapat diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Yang kedua, menyelesaikan masalah moralitas maupun masalah sosial lainnya dengan sesuatu bentuk pemikiran yang kritis dan sistematis. Yang ketiga, dijadikan pijakan, bukan menggunakan sesuatu peranan yang dapat merugikan banyak orang. Yang keempat, menyelidiki sesuatu permasalahan sampai ke akarnya. Yang kelima, memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. Yang keenam, menunjukkan adanya sesuatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasionalis. Yang ketujuh, mengambil sesuatu keputusan dan juga sikap yang wajar dalam keadaan pluralitis yang tinggi. Yang kedelapan, menolong sebuah pendirian. Contoh etika dalam masyarakat. Yang pertama ada mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, merupakan sebuah cara beretika baik. Yang kedua ada kebiasaan mencium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas apapun, mencium tangan guru ketika di sekolah ataupun orang yang dituakan. Yang ketiga, mengucapkan kata permisi jika kita lewat depan orang atau keberadaan kita mengganggu orang lain. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan, yaitu tempat sampah. Yang kelima, meminta maaf saat melakukan sebuah kesalahan dan secara gentle mengakuinya. Yang keenam, makan menggunakan tangan kanan. Yang ketujuh, tidak berbicara ketika sedang mengunyah makanan. Yang kedelapan, mendengarkan seorang ketika berbicara kepada kita dan tidak menyanggah atau memotong pembicaraan orang lain. Yang kedelapan, jika keluar dari ruangan atau lift, beri kesempatan orang yang di dalam untuk keluar dahulu, kemudian baru kita masuk. Yang kesembilan, selalu berpamitan jika mau meninggalkan ruangan. Yang kesepuluh, menggunakan akun pribadi sendiri ketika menggunakan komputer bersama. Yang kesebelas, tidak mengakses dan melihat data orang lain dengan sengaja. Yang berikutnya ada pun contoh etika buruk. Yang pertama, melewati orang yang sedang duduk atau berdiri di depan kita tanpa permisi. Yang kedua, menyela pembicaraan orang. Yang ketiga, membuka file atau dokumen teman kerja tanpa meminta izin sebelumnya. Yang keempat, menggunakan komputer orang lain tanpa meminta izin. Yang kelima, membobol sistem orang lain. Yang keenam, menggunakan akun orang lain ketika menggunakan komputer bersama. Yang ketujuh, melihat data yang bukan menjadi miliknya. Yang kedelapan, mengambil data orang lain. Yang kesembilan, mencuri akun dan password milik orang lain. Yang kesepuluh, merusak sistem dengan sengaja. Yang kesebelas, membuat virus untuk tujuan merusak sistem. Yang ke-12, mengakses alamat-alamat situs web yang dilarang seperti situs pornografi.
Yang ke-12, mengakses komputer remote secara tidak sah. Yang selanjutnya ada kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan keadaan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Menurut seorang ahli bernama Threads, ancaman adalah terjadinya situasi penting yang ada dalam sebuah perusahaan maupun yang lainnya di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Hal ini yang menyebabkan dibutuhkan adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai ancaman yang terjadi. Ancaman dapat melalui beragam jenis, hubungan, dan keadaan. Tindakan sesuatu hubungan atau keadaan menimbulkan sesuatu ancaman, maka ancaman tersebut dapat mengurangi kepatuhan akuntan profesional terhadap prinsip dasar etika. Sesuatu hubungan atau keadaan dapat menimbulkan lebih dari satu ancaman, atau sesuatu ancaman dapat mengurangi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika. Ancaman dapat dikategorikan menjadi: yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman yang berkaitan dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan profesional secara tidak layak. Yang kedua ada ancaman telaah pribadi, yaitu ancaman yang terjadi akibat dari akuntan profesional tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan atau jasa yang diberikan oleh akuntan profesional lain pada kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja yang akan digunakan oleh akuntan profesional untuk menggunakan pertimbangan sebagai bagaimana dari jasa yang sedang diberikan. Yang ketiga ada ancaman advokasi, yaitu ancaman terjadi ketika akuntan profesional akan mempromosikan posisi klien atau organisasi tempat bekerja sampai pada titik dapat mengurangi objektifnya. Yang keempat ada ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka karena hubungan yang dekat dan telah berlangsung lama dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Yang kelima ada ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mengurangi akuntan profesional secara tidak sepantasnya. Adapun cara-cara mengatasi ancaman militer. Yang pertama, memperketat pembatasan dengan negara lain. Yang kedua ada mengulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara.
Yang ketiga, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan. Yang keempat, meningkatkan alutsistas. Yang kelima, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan. Adapun juga ancaman non-militer. Yang pertama, meningkatkan pembangunan. Yang kedua, menjunjung sikap toleransi yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.